Ada yang tahu gak? Baca dulu ini kompor gasnya mereknya apa, Bu? Gasina. Bu, ini kompor gasnya kenapa mereknya Gasina? Ya, mohon maaf Bu, ini ada singkatannya. Namanya yaitu kompor gasnya Indonesia. Ya, kenapa Bu disebut kompor gasnya Indonesia? Ya, karena mohon maaf kalau kompor sama yang udah dibawa ini kompor gasnya udah multi. Jadi mau pakai tabung yang LPG silakan, mau pakai tabung yang damage juga silakan. Cuma kalau kompor ibu di rumah, kenapa belum bisa pakai tabung damage? Karena belum ada alatnya yang tadi nozzle ya Bu ya, gitu aja Bu. Yang pertama ini Papa kompor gasnya perbedaannya dari masalah bahan. Ini bahannya mohon maaf bukan dari stainless, bukan dari kaleng, bukan dari teflon, tapi ini kompor Bu bahannya dari plat baja ringan. Tahu gak di sini plat baja ringan? Buat atap rumah ya sekarang mah. Kenapa ini Bu bahannya dari plat baja ringan? Lihat, plat baja ringan mau kehujanan, kepanasan gak mudah berkarat. Sama kompor juga mau kena minyak, kena air kompornya gak bakal mudah berkarat. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua perbedaannya Bu dari masalah lubang apinya. Lihat nih Bu, kompor saya mah lubangnya dua-duanya pada besar. Kenapa? Bu, karena kompor saya satu lubang ini udah punya dua api. Jadi buat masak sehari-hari udah ada ukurannya. Yang keduanya contoh misalnya teteh mau godok misalnya mau godok daging, pengen cepat matang ya, pakai yang namanya api semawar. Kompor saya udah punya yang namanya api semawar. Tahu api semawar di sini Bu? Nggak tahu. Api jeros gak tahu Bu? Nggak tahu. Suka lihat gak tukang mie ayam, tukang tahu pakai kompor apa? Yang keluarnya kenceng tuh, ada suara bergemuruh ya. Nah, kompor saya udah punya Bu. Jadi satu lubang kompor saya udah punya dua api. Contoh misalnya, ibu udah punya kompor kayak gini, mau masak sehari-hari, wajib ininya sama ibu ditutup. Nanti keluarnya si apinya Bu dari pinggir mekar ke atas biru. Tapi kalau misalnya ibu mau pakai api semawar, mau godok yang banyak-banyak, pengen cepat matang, pakai api joros. Tapi wajib burner yang warna hitamnya sama ibu harus dibuka ya Bu ya, supaya apa? Supaya Bu apinya dari bawah ke atas jembur, supaya kalau pemasakannya cepat matang ya Bu ya. Itu perbedaan dari masalah api. Sekarang ya Bu, ini juga beda. Rata-rata ibu di sini pakai kompor apa mereknya di rumah Bu? Kalau ini suka ada yang bolong-bolong nggak di sini ya Bu? Iya. Yang kecil-kecil tuh tempat keluarnya api kan? Ibu, tapi mohon maaf kalau yang bolong-bolong di sininya kebanyakan si apinya Bu jarak 8 bulan, 9 bulan si apinya suka merah. Keluarnya apinya merah. Nah, sekarang mah Bu dibikinnya tertutup. Supaya apa? Supaya kotoran itu gak bakal masuk ke dalam mesin kompor. Jadi ya apa diambil, cuci pakai sanet, tinggal dipasangin lagi Bu. Gak usah ngebersihin mesin kompor karena ini tertutup ya Bu ya. Tuh lihat, dari masalah kaki-kakinya juga beda Bu. Kompor ibu di rumah kaki-kakinya ada berapa coba? 4. Ada 4. Kalau misalnya ada 4 patah satu tinggal berapa? 3. Udah ada ya Bu yang diganti sama genteng di sininya. Saya suka lihat loh di kelompok yang lain, Mas, yang saya mah ada 4 cuman patah 1 diganti sama gentengnya Bu ya. Jangan Bu, bahaya. Takutnya apa Mas? Ibu lagi masak yang banyak, gentengnya kesenggol jatuh kan pasakannya bisa dibakar kompor. Nanti ujungnya kompornya yang kebakarannya. Makanya sekarang mah Bu ini dibikinnya ada 5. Kenapa ada 5? Ini buat masak sehari-hari Bu, seperti ini. Kalau ibu mau masaknya yang banyak, lebih dari 50 kilo pakai kompor ini, jangan satu tungku. Tapi tungku yang satunya sama ibu pinjem, tumpangin seperti ini Bu. Ya, supaya apa? Supaya kena kompornya gak bakalan cepet rusak. Bukan kompornya aja Bu, mau mobil, mau apa, mau motor juga itu kan ada kapasitasnya ya Bu ya. Nah kalau kompor saya mah Bu jujur, kapasitas numpang beban itu yang satu tungku cuma 25 kilo. Ini 25 kilo, jadi kalau digabungin cuma 50 kilo. Ya gitu aja. Paham semuanya Bu? Yang terakhirnya, mohon maaf, saya Mbak Desi cuma berbagi ilmu. Kalau misalnya ibu lihat kebakaran, mau kompor ibu di rumah, mau kompor siapapun juga, yang pertama kalau lihat kebakaran jangan dimatiin dari kompor, awas. Yang kedua, jangan disiram pakai air. Kalau misalnya ibu lihat kebakaran, dimatiin dari kompor, gas bukan mati Bu. Paling nanti bisa masuk ke dalam selang, masuk ke regulator, masuk ke tabung, nanti ujung-ujungnya tabungnya yang kebakaran. Yang kedua, jangan disiram pakai air. Kalau disiram pakai air, gas bukan mati Bu. Paling tambah gede, tambah besar. Yang pertama jangan panik. Yang keduanya cabut yang namanya regulator. Karena pusat gas itu ada di dalam regulator. Kecuali ibu udah punya kompor kayak gini. Lihat kebakaran jangan cabut regulator, diamin aja, ini si api bisa mati sendiri Bu. Jadi kompor saya mah lebih aman. Selain bisa pakai 2 tabung, ini kompor saya udah otomatis ketika ada kebocoran, ada apapun, ini si apinya bisa mati sendiri. Ibu ya gitu aja. Paham semuanya Bu? Bu, saya mau nanya, jawab jujur. Percaya gak kompor saya udah aman? Bu, percaya gak kompor saya udah otomatis? Jangan percaya Bu.
Karena belum ada, Bu. Belum nyoba. Ibu ya, ini mah berarti ibu-ibunya Bapak gampang dibohongin ya Bu ya. Belum lihat buktinya udah percaya aja ya Bu ya, kita aja. Ibu, boleh nggak sama saya Bu dinyalain kompor gasnya? Hah? Tapi dengan satu syarat ya, jangan dituruti sama kompor ibu yang di rumah. Karena kompor ibu yang di rumah kompornya masih yang biasa. Kenapa saya berani meraktekin kompor di sini? Karena kompor saya udah aman, Bu. Tapi bila mana saya meraktekin kompor ibu di rumah angkat tangan, karena kompornya juga masih yang biasa. Ya gitu aja. Di sini yang punya rumah siapa, Bu? Ibu Lanti. Yang mana, Ibu? Bu, boleh nggak saya mau pinjam tabung gas? Sebentar. Tabungnya aja ya. Kita nyalain kompor gasnya sebentar ya. Karena kalau nanti di kecamatan, di toko ibu tuku nggak tahu Bu cara makainya gimana. Karena ini beda sama kompor ibu yang di rumah cara masak. Apa cara nyalain kompor gasnya juga? Harganya berapa?